Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Zahra dengan NIM 24070160044. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang analisis artikel hasil penelitian perubahan perkembangan dan masalah hubungan dewasa awal dengan lingkungan sosial. Artikel yang saya ambil berjudul Gambaran Penerimaan Diri pada Dewasa Awal yang Memiliki Orang Tua dengan Gangguan Jiwa. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi untuk mengumpulkan sumber data atau informasi. Subjek pada penelitian ini berjumlah 2 orang dewasa awal yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. 2 orang dewasa awal ini memiliki orang tua dengan gangguan jiwa, yaitu ayah mereka yang terkena gangguan jiwa dan tinggal bersama dalam satu rumah. Subjek yang pertama yaitu seorang laki-laki berinisial FR, berusia 26 tahun, tinggal di Kelurahan Melajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Sedangkan subjek kedua berinisial HS, berusia 20 tahun, tinggal di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang dihadapi oleh subjek. Yang pertama yaitu ayah FR mengalami gangguan jiwa karena disebabkan oleh santet yang diberikan oleh mantan kekasih ayahnya yang tidak terima atas pernikahan kedua orang tua FR. Subjek pertama alias FR mengatakan bahwa ayahnya menjadi gila karena disantet oleh mantan kekasih ayahnya yang tidak terima karena orang tua FR menikah, sehingga dia menyantet ayahnya dengan membuat ayahnya menjadi gila. Awal gejala yang dialami ayah FR sudah terjadi sejak setelah menikah, namun belum ada yang menyadarinya, dan gejala tersebut semakin parah dalam waktu 3 tahun belakang. Gejala yang ditunjukkan diantaranya yaitu ayahnya tidak nyambung jika diajak berbicara, sering tertawa sendiri, suka berbicara sendiri, dan juga melakukan hal-hal yang tidak seperti orang normal. Selanjutnya, ayah HS mengalami gangguan jiwa diakibatkan oleh meninggalnya sang istri. Subjek kedua, alias HS, mengatakan bahwa ayahnya menjadi gila karena meninggalnya sang ibu pada tahun 2009 saat ia berusia 7 tahun karena penyakit paru-paru. Ayahnya menjadi gila karena tidak kuat menghadapi kondisi yang tertekan karena harus mengurus 4 orang anak sendiri. Gejala gangguan jiwa yang dialami oleh ayahnya sudah terjadi sejak tahun 2009 setelah ibunya meninggal sampai tahun 2019. Semakin parah sekitar 2-3 tahun belakang. Gejala yang ditunjukkan yaitu berhalusinasi, tidak nyambung jika diajak berbicara, suka berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan juga suka marah-marah. Selanjutnya adalah dampak pada lingkungan dan pengaruh lingkungan. Yang pertama yaitu dampak pada lingkungan sosial. Memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa tentu saja akan berdampak kepada lingkungan sekitar. Kedua subjek, FR dan HS, menjadi dijauhi dan ditolak oleh lingkungan sekitar dan juga mendapatkan hinaan serta kesulitan mendapatkan pekerjaan. FR dan HS mendapatkan stigma dari lingkungan sosial mereka akibat memiliki ayah yang mengalami gangguan jiwa. Keluarga mereka menjadi ditolak oleh lingkungan sekitar. Mereka juga tak jarang mendapatkan pembulian, hinaan, dan juga ejekan dari lingkungan mereka. Selain itu, mereka juga menjadi tidak memiliki teman karena tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Serta dampak lain yang ditimbulkan yaitu FR kesulitan mendapatkan pekerjaan karena dirinya menjadi down akibat hinaan tersebut, sehingga ia tidak dapat mengembangkan kemampuan diri secara baik. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kedua subjek tersebut. Meskipun mendapatkan stigma dari lingkungan sosial mereka, untungnya lingkungan keluarga mereka sangat mendukung dan merangkul mereka. Keluarga mereka saling menguatkan satu sama lain sehingga keduanya perlahan-lahan dapat bangkit kembali dari segala keterpurukan yang terjadi dan dapat menjalani hidup dengan baik lagi.
Materi berikutnya yaitu upaya penerimaan diri. Setelah mendapatkan banyaknya stigma dari lingkungan sosial mereka pun perlahan mencoba untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang ada dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu yang pertama, menerima kritikan orang lain. Kedua, subjek dapat menerima kritikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Keduanya berusaha belajar untuk bisa menerima kritikan orang lain dan menganggap semua omongan yang dikatakan oleh lingkungan mereka sebagai sesuatu hal yang biasa dan tidak mereka masukkan ke dalam hati mereka. Yang kedua yaitu percaya diri. Keduanya belajar untuk percaya diri ketika memiliki ayah dengan gangguan jiwa sebagai bentuk upaya bisa menerima keadaan dirinya yang memiliki ayah gangguan jiwa. Belajar secara bertahap untuk bisa percaya diri dilakukan oleh kedua subjek agar mereka dapat menerima keadaan orang tua yang sakit gangguan jiwa, sehingga mereka dapat percaya diri secara maksimal dan lebih baik. Yang ketiga yaitu merasa nyaman dan bangga kepada diri sendiri. Kedua subjek berusaha untuk dapat nyaman dengan keadaan yang menimpa mereka. Ketika memiliki orang tua dengan gangguan jiwa, mereka dapat berusaha nyaman dengan diri sendiri. Dan mereka juga berusaha untuk bangga dengan diri sendiri atas kondisi yang menimpa mereka. Hal ini dilakukan secara perlahan agar tercipta rasa bangga atas diri sendiri karena mampu bertahan dan kuat dengan kondisi sulit dalam hidup keduanya. Upaya selanjutnya yaitu memanfaatkan kemampuan diri secara efektif. Untuk dapat memanfaatkan kemampuan diri pada kedua subjek secara efektif, FR dan HS melakukan tindakan seperti rajin beribadah, belajar bersabar, serta bersikap lebih baik lagi agar tercipta kemampuan diri yang dapat dimanfaatkan secara efektif saat dalam kondisi memiliki ayah dengan gangguan jiwa. Mereka belajar untuk bersabar dengan kondisi yang ada agar keduanya bisa belajar secara bertahap untuk menerima keadaan secara ikhlas. Dan mereka juga bersikap lebih baik dalam menghadapi kondisi dilakukan agar mewujudkan keberhasilan akan penerimaan diri dalam diri kedua subjek. Dan upaya yang terakhir yaitu rajin beribadah. Keduanya menjadi lebih rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah untuk meminta diberi kekuatan atas cobaan hidup yang mereka hadapi dan juga meminta jalan keluar dari permasalahan mereka. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja yang dimana dalam masa ini berbagai masalah mulai muncul seiring dengan bertambahnya usia. Dalam hal ini, lingkungan dapat berpengaruh terhadap kehidupan orang dewasa awal, di mana dukungan dari lingkungan dapat membantu seseorang untuk bangkit dari keterpurukan masalah yang dihadapi. Unity of Science. Saya mengambil dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yazhur qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Surat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh saling mengolok-olok satu sama lain, karena belum tentu kita adalah orang yang lebih baik daripada mereka yang kita olok-olok. Bisa jadi mereka yang kita olok-olok malah menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Selesai sudah semua materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati kalian. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.